Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa alihil akramin wa sahbihil hadin al-muhtadin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelum kita membahas tentang nifas, saya mempelajari tentang hukum rutubatil farji. Khotimatun fi hukmi rutubatil farji. Apa sih rutubatil farji? Kalau makna Jawanya teteles farji. Kalau dikenal oleh perempuan mah keputihan. Mimma yanzilu minal farji walaysa daman ma yusama birutubatil farji. Jadi setiap sesuatu yang keluar dari farji dan bukan darah, sesuatu itu bukan darah, maka dinamakan rutubatil farji. Apa rutubatil farji? Wahia ma'un abyadu mutaradidun bainal madhi wal irqi. Rutubatil farji ini yaitu cairan putih di antara madhi dan keringat. Ditanyakan, hal hiya tahiratun am najisah? Apakah rutubah atau keputihan itu hukumnya suci atau najis? Wahal khurujuha yang kudul wudhu'a amla? Apakah keluar keputihan itu membatalkan wudhu atau tidak? Maka jawabannya, khulasa hukmiha annaha in kharajat minal zahir falaisat binajisah wala tangkudul wudhu'a. Jika keputihan itu keluar dari luar farji, maka dihukumi tidak najis, hukumnya tidak najis. Laisat falaisat binajisah, tidak najis, wala tangkudul wudhu, dan tidak membatalkan wudhu. Perhatikan, jika keputihan itu keluar dari luar farji, maka tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Wa in kharajat minal batin naqadatil wudhu'a wa hiya najisah. Jika keputihan itu keluarnya dari dalam farji, maka membatalkan wudhu. Kalau lagi sedang punya wudhu, maka wudhunya batal karena dihukumi najis. Keputihan itu hukumnya najis kalau keluarnya dari dalam, minal batin, keluar dari dalam, maka wudhunya batal dan hukumnya najis. Kalau keputihan itu menempel di pakaian atau di mukena, maka wajib disucikan, wajib dikumbah, wajib diganti pakaiannya atau mukenanya kalau terkena keputihan. Sedangkan keputihan itu keluarnya dari batin, dari dalam farji. Wa in syukka fiha hal hiya minal zahir au minal batin fala naqda wala najasa. Jika diragukan dalam arti mangmang, apakah keputihan itu keluarnya dari zahir, dari luar farji, atau dari dalam farji, dari batin, ragu dari zahir apa dari batin, maka tidak membatalkan wudhu dan tidak najis hukumnya.
Apa sih yang dimaksud dohir? Dohir ini apa sih yang dimaksud dohir? Wa dohir waladhi yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja. Yang dimaksud dohir itu yaitu sesuatu yang wajib dikumbah, wajib dibasuh ketika mandi dan ketika istinja. Ketika mandi besar wajib terkena air. Ketika istinja wajib terkena air. Itu dinamakan atau dimaksud dohir. Kalau batin wal batin bikhilafi. Kalau batin kebalikannya, tidak wajib dibasuh ketika mandi dan ketika istinja. Wa dalilu ma taqaddama. Dalil yang telah disebutkan, anal madhiya najisun, bahwa madhi itu hukumnya najis. Wa yang kudul wudu'a bil ittifaq, dan madhi itu membatalkan wudu dengan sepakat para ulama. Wa wasfuhu annahu minal batin, sifatnya madhi, dari mana keluarnya madhi? Ini keluar madhi ini dari batin. Fa idza kanat rutubatu minal batin fa huwa kal madhi. Jika keputihan itu keluarnya dari batin, dari dalam farji, maka dia seperti madhi. Wa in kanat minal dhahir faqad asbahatil arqa. Dan jika keputihan itu keluarnya dari batin, maka disamakan seperti keringat. Wal araqu tahirun, keringat itu hukumnya suci. Wala yang qudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syakki fa innal yaqina la yuzalu bisyakki li'anna al-asla tahiru wal aslu adamun naqli. Dan dalam keadaan mangmang atau ragu-ragu, maka sesuatu yang yakin itu tidak bisa menghilangkan syak, keraguan, karena asal hukumnya adalah suci, sedangkan asal itu tidak membatalkan wudu. Demikian pembahasan hukum rutubatil farji.